Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا ومولانا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang sama-sama mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita semuanya senantiasa memuja dan memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas segala nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala cukupkan kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita semuanya sebagai hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepadanya. Alhamdulillah wa syukrulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan dalam kehidupan seluruh umat manusia, apalagi kita sebagai kaum muslimin yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat kita. Semoga hidup kita sukses berkah, semoga akhir hayat kita husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul hisab, mendapatkan syafaatul uzma darinya, dan Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita semua memasuki surga firdausil a'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya saya selaku khatib ingin berwasiat khususnya bagi diri saya, umumnya bagi siapapun yang mendengarkan khutbah Jum'ah kali ini, mari kita jaga Islam yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Mari kita jaga iman yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita semuanya. Mari terus tingkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya takwa adalah sebaik-baik bekal dalam kehidupan kita semuanya. Semoga ibadah Jum'ah yang sedang kita laksanakan ini menjadi fasilitas bagi kita semuanya untuk semakin tumbuh semangat berislam kita, untuk semakin tumbuh semangat beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bulan ini bertemu antara semangat hijrah dan semangat kemerdekaan. Teringatlah saya dalam preambul atau pembukaan undang-undang kita bahwa merdeka itu hak semua bangsa dan penjajahan itu harus dihapuskan di atas dunia. Konsep ini adalah konsep yang sangat luar biasa, dan konsep ini hanya akan bisa dijawab dan dibuktikan hanya dengan konsep Islam. Bagaimana bisa? Saya akan tunjukkan fakta dan datanya. Jika kita perhatikan seluruh para nabi dan para rasul, mereka melawan kediktatoran,
mereka melawan kezaliman, bahkan mereka melawan kemaksiatan yang ada di tengah-tengah masyarakat, walaupun mereka seorang diri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam menyaksikan betapa kezaliman, kemusyrikan yang sangat luar biasa merajalela pada zamannya, dan Nabi Nuh alaihissalam bangkit seorang diri menyuruhkan ketauhidan kepada umatnya. 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, dan hanya berbelas orang yang menjadi pengikutnya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan. Jika kita perhatikan lagi bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menentang kezaliman demi kezaliman, kemaksiatan demi kemaksiatan, kemungkaran demi kemungkaran yang ada di masyarakatnya, walaupun dia seorang diri menghadapi seorang penguasa yang zalim, dilempar ke atas kobaran api, ternyata dia tak bergeming, tetap menjadi manusia yang mengokohkan ketauhidan pada dirinya dan pada hati umat. Jika kita perhatikan bagaimana Nabiullah Musa alaihissalam di hadapan Fir'aun, bagaimana Nabi Isa alaihissalam di hadapan umatnya, maka ternyata mereka menjadi orang-orang yang memerdekakan semua bangsa-bangsa. Dari mana awal itu semuanya? Jika kita perhatikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, setelah mendapatkan wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan membaca dan menulis, yang semua membaca dan menulis itu awal dari peradaban bermula karena terkoneksi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan surat dan ayat selanjutnya, yaitu dengan Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ya ayyuhal muddathir, wahai engkau yang berselimut, wahai engkau yang berkemul, wahai engkau yang diam duduk di atas kasurnya, wahai kalian kaum rebahan, kum fa'anzir, bangkit kalian semuanya, wa anzir fa'anzir, berikan peringatan kepada siapapun, termasuk pada diri kita secara pribadi, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada dzal aqrabin, orang-orang yang dekat dengan kita, bahkan ke semua manusia yang ada di penjuru dunia. Inilah awal kemerdekaan sebuah bangsa, yaitu dipenuhi dengan manusia-manusia yang jiwanya merdeka. Siapa orang-orang yang jiwanya merdeka itu? Orang-orang yang jiwanya merdeka adalah mereka yang kokoh berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala seraya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mereka tidak pernah bosan untuk solat, dan mereka meniatkan di dalam hatinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah, ya Allah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ikhwani azakumullah, saudara-saudaraku sekalian, jika Allah ada di hati kita, jika Allah ada dalam pikiran kita, jika Allah ada dalam program-program yang sedang kita laksanakan, maka kita menjadi pribadi-pribadi yang merdeka. Wahai para ustadz, jika anda ceramah kemana-mana, jika anda mengisi kajian di mana-mana, tapi di hati kalian hanya amplop yang kalian cari, maka sebenarnya kalian adalah ustadz-ustadz yang terjajah. Hei Uus Mauludin, jangan pernah engkau lakukan seperti itu. Wahai para talibul ilmi, wahai para santri, jika kalian sedang talabul ilmi, di hati kalian ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu selain Allah, maka sejatinya kalian sedang terjajah dengan cita-cita kalian semuanya. Wahai para pejabat, jika kalian semuanya menjabat karena ingin ini, ingin itu, apalagi ingin harta, ingin kedudukan, ingin posisi, maka sejatinya kalian sedang terjajah dengan pangkat dan jabatan, kalian sedang terjajah dengan dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bukankah kita semuanya akan mati?
semua akan kita tinggalkan. Kemudian siapa yang bersama kita semuanya? Jika tujuan kita bukan lagi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan terjajah. Bisa terjajah dengan dunia, bisa terjajah dengan pangkat dan jabatan, bahkan hari ini bisa terjajah dengan nasab. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita semuanya, fadfar bidzatid din taribat yadak. Utamakan agama, utamakan Islam, maka kalian akan selamat. Memang hadis yang saya sebutkan itu hadis tentang pernikahan, akan tetapi sejatinya kehidupan kita memang bisa terbelit, bisa terbelenggu, bisa hanya fokus pada pangkat jabatan, kecantikan, ketampanan, kepintaran dan nasab. Akan tetapi agama ini menegaskan fadfar bidzatid din taribat yadak. Utamakan agama kalian, perhatikan agama kalian, karena agama ini milik Allah. Kita hamba-hamba Allah yang memang diperintahkan langsung oleh Nabiullah Isa alaihissalam, kunu ansarallah, jadilah kalian semuanya para penolong-penolong Allah. Maksudnya adalah para penegak-penegak agama Allah, maksudnya adalah para peninggi-peninggi agama Allah. Agar apa? Agar kita ditinggikan oleh Allah sebagaimana Allah telah meninggikan Islam, agama untuk kita dan agama untuk seluruh bangsa-bangsa. Selama Islam tertanam pada hati kita, selama Islam diajarkan kepada anak bangsa, maka kita dan seluruh anak-anak bangsa itu mereka akan mendapatkan kemerdekaan sesungguhnya. Akan tetapi jika kita dan seluruh anak bangsa ini tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sejatinya sesama kita akan saling menjajah. Bahkan pribadi-pribadi kita akan terjajah dengan dunia, akan terjajah dengan pangkat dan jabatan, bahkan akan terjajah dengan nasab dan dengan yang lain-lainnya. Akhirnya satu dengan yang lainnya saling berbangga-bangga dengan hal-hal dunia, padahal yang harus kita banggakan adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Fustu wa rabbul Ka'bah. Para sahabat telah mengajarkan kepada kita semuanya, walaupun kita mati karena memperjuangkan agama Allah, maka satu kata yang harus kita katakan, fustu, sungguh aku telah beruntung, wa rabbul Ka'bah, dan demi Allah yang memiliki Ka'bah ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perjuangan belum selesai, karena sejatinya perjuangan itu akan terhenti setelah seseorang dimasukkan ke dalam surganya Allah dan seseorang dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan jadi ahli surgakah kita atau jadi ahli nerakakah kita? Maka luruskan niat kita, luruskan fikiran kita, luruskan program-program kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan seluruh rahmat dan keberkahan serta keridhaannya kepada kita semuanya. Jadilah pribadi-pribadi yang merdeka. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, ayyuhan nas ittaqullah 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 wa rabbaka fakabbir. Hadirin jamaah ibadah Jumat yang sama-sama mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangkitkan jiwa kita, tanamkan dalam jiwa kita bahwa kita memang butuh Allah. Niatkan semua apa yang kita lakukan hanya untuk Allah, karena janji kita memang seperti itu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin wa rabbaka fakabbir. Agungkan Allah. Dengan solat kita senantiasa diingatkan bahwa di hadapan kita sebagai seorang muslim, yang lain itu kecil. Tidak ada yang lebih kuat dari Allah, tidak ada yang lebih maha kaya selain Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang memiliki segala-galanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika di hati kita sudah tertanam bahwa Allahu Akbar, Allah maha besar, Allah segala-galanya, Allah yang memiliki langit dan bumi dan seisinya, bagi Allah semuanya mudah dan bagi Allah semuanya kun fayakun. Jika itu sudah tertanam dalam diri kita, insya Allah dengan izin Allah, diri kita, keluarga kita, dan bangsa dan negara kita akan merdeka dengan merdeka yang sebenar-benarnya merdeka.
terhindar dari penjajahan-penjajahan manusia dan terhindar dari penjajahan-penjajahan peradaban yang lainnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita ada di penghujung bulan Muharram, tahun baru Islam, dan kita ada di pertengahan bulan Desember. Maka bertemulah semangat hijrah dan semangat kemerdekaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka telah berjuang membuktikan keimanan dari Mekkah menuju Madinah, membangun peradaban baru, al-hadarah al-islamiyah, yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Di Indonesia pun tugas kita adalah mewujudkan bagaimana Indonesia itu menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan semuanya itu akan bisa terwujud jika semua kita memberikan kontribusi-kontribusi emas untuk kejayaan agama dan untuk kokohnya negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai, sehingga bangsa dan negara ini menjadi contoh bagi peradaban bangsa-bangsa yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya seluruh daya dan kekuatan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala kokohkan keislaman kita, kokohkan keimanan dan ketakwaan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia-manusia yang tak akan pernah lelah menebar manfaat dan keberkahan bagi banyak orang, dan semoga tempat ini menjadi tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.